Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu bapak sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita mengikhlaskan niat kita masing-masing agar kalau toh tidak mendapatkan ilmunya, minimal kita mendapatkan pahalanya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan satupun dari keutamaan-keutamaan majelis ilmu. Kita masuk ke bab yang kedua-dua. Jadi kita lanjutkan kitab adab. Bab yang kedua-dua, adab ketika berdoa. Adab ketika berdoa. Penulis pada buku ini menjelaskan kepada kita bahwa doa adalah ibadah. Dan ibadah adalah kewajiban seorang hamba kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah satu-satunya adalah hak Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana hadis Bukhari dalam kitab Iman. Ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqallahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Mu'adz berkata, Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi menjelaskan, haqqullahi 'alal ibadih.
ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka hanya beribadah kepadanya saja. Hanya beribadah kepadanya saja. Dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu. Beribadah kepada Allah tidak hanya salat, puasa. Tetapi doa juga adalah ibadah. Karena dia adalah ibadah, ada adab, ada etika yang harus kita perhatikan. Dalil bahwa doa itu ibadah. Dalil pertama bisa antum lihat di surat yang ke-40. Surat Al-Ghafir ayat yang ke-60. Surat 40, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Jadi surat ini memiliki dua nama. Pertama surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir ayat yang ke-60. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi, dan seterusnya. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Makna ibadah adalah doa. Di ayat ini Allah mengatakan orang yang sombong dalam berdoa adalah sama dengan orang yang sombong beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah pastikan sayadkhuluna an-nara dakhirin. Mereka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Ayat ini dijelaskan oleh Imam Ahmad. Saya maaf, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Kitab doa. Bab keutamaan doa. Saya ulangi, Bapak bisa lihat penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang doa. Bisa Anda temukan dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Kitab doa. Bab keutamaan doa. Anin Nu'man bin Bashirin qal. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Thumma qara'a. Kemudian beliau berkata, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan surat 40 ayat 60 ini. Dua ayat Quran dan hadis ini menunjukkan ibadah, doa adalah ibadah. Ya. Kemudian ada hadis yang sama, di bab yang sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u Allah subhanahu ghadiba alaih. Barang siapa yang enggan, yang tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan murka kepadanya. Ya, ghadiba alaih, maka Allah pasti akan murka kepadanya. Karena ketahuilah, keengganan untuk berdoa adalah kesombongan. Kesombongan adalah sifat al-maghdub, orang yang dimurkai. Kita berlindung kepada Allah, semoga
bukan termasuk orang-orang ya dari yang sombong tadi. Di hadis kitab bab yang sama, hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, mengkhabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah subhanahu minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Jalla Jalaluh lebih dari doa. Tidak ada sesuatu yang dianggap paling mulia oleh Allah Jalla Jalaluh daripada doa. Maka siapa yang berdoa, dia telah menanamkan sikap tawadu kepada Allah Jalla Jalaluh. Kenapa tawadu? Karena dia merasa butuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan dia yakin Allah sama sekali tidak membutuhkannya. Lihat surat 35 Fatir ayat yang ke-15. Surat 35 Fatir ayat yang ke-13. Allah katakan, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah." Wahai manusia, kalian sangat membutuhkan Allah. Kalian sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sama sekali, ya, Allah sama sekali tidak membutuhkan hamba-hambanya. Ya, surat 35 Fatir ayat yang ke-15. Ya, ayat yang ke-15. Ya, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Saya bisa pintu. Fuqara kata jamak dari fakir, artinya butuh. Lawannya ghani, jamannya agniya. Sebenarnya agniya maknanya bukan kaya, tapi tidak membutuhkan. Ya, orang kaya masih membutuhkan. Ya, jadi Allah itu al-ghani, Allah itu maha tidak membutuhkan, lagi maha terpuji. Oleh karenanya, berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh adalah merupakan ketawaduan hati seorang hamba kepada Rabbnya. Dia merasa dia membutuhkan Allah Jalla Jalaluh Rabbnya. Dia tahu bahwa tidak ada yang dapat menolongnya kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Dia tahu jika Allah menghendaki rahmat untuknya, tidak ada yang dapat menghalanginya. Jika Allah menahan rahmat darinya, tidak ada yang dapat melepaskannya. Lihat surat yang sama, ayat yang kedua. Lihat surat yang sama, surat 35 Fatir, ayat yang kedua. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatihi fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, wa huwal azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah Jalla Jalaluh yang akan dia karuniakan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Tidak ada yang dapat menahannya. Dia berdoa kepada Allah karena meyakini Allah pemilik rahmat. Jika dia menghendaki mengkaruniakan rahmat kepada seorang hamba, fala mumsika laha, tidak ada yang dapat menghalanginya. Tidak ada yang dapat menahannya, walaupun ada konspirasi untuk itu. Sebaliknya, wa ma yumsik, dan apa saja dari rahmat Allah yang dia tahan, ya, fala mursila lahu min ba'dih, maka tidak ada yang dapat melepaskan rahmat yang Allah tahan itu. Walaupun dia punya koneksi Mulyono dan kawan-kawannya sekalipun. Ya, tetapi jika Allah menahan rahmatnya, tidak ada yang dapat melepaskannya. Inilah hakikat doa di mana hamba meyakini Allah pemilik rahmat. Dia meyakini Allah tidak membutuhkan dia. Dia meyakini dia membutuhkan Allah. Dan dia dapat meminta kepada Allah apa yang dia butuhkan.
Yang kedua, berdoa kepada Allah tanda ketawaduan, tanda kerendahan hati kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Lawannya takabur, sombong. Karena kata Allah, orang yang enggan berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong, ghadiballahu alaih. Allah akan murka kepadanya. Waliya'udzubillah. Maka berdoalah kepada Allah. Niscaya Allah akan mengijabah doa-doa kita. Yang ketiga, sesuatu yang paling dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu adalah doa. Karena antum tahu, ketika Anda berdoa kepada Allah, Anda telah menguluhiyahkan Dia. Ketika Anda berdoa kepadanya, Anda telah mentauhidkan Dia dalam rububiyahnya. Bahwa rububiyah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Ibu mengatakan, ya Allah, buat untuk aku ini dan itu. Ya Allah, lakukan untukku ini dan itu. Berarti Anda dengan mengatakan Rabbi, Anda berwasilah dengan tauhid rububiyah. Anda meyakini tidak ada yang mampu melakukan apa yang Allah lakukan. Hanya Dia satu-satunya yang mampu melakukannya. Maka Anda telah mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Keyakinan ini melahirkan Anda berdoa kepadanya. Anda berdoa kepadanya, maka Anda hanya meyakini Dia satu-satunya yang diibadahi. Maka Anda telah mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Dan ketika Anda berdoa, Anda meyakini Allah memiliki sifat rahmat, Allah memiliki sifat rahim, Allah maha mendengar doa, maka Anda telah mentauhidkan Allah dalam asma wa sifatnya. Sehingga doa menghimpun 3 konsep tauhid tadi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifatnya Allah Jalla Jalaluh. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, kitab doa, bab doa dan takdir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat merubah qada kecuali doa. Allah merubah ketetapannya, bisa Allah merubah ketetapannya dengan doa. Ya, wala yazidu fil umri ilbir, dan tidak ada yang dapat menambah umur ya kecuali dengan perbuatan baik atau kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahih wa Dhaif Sunan At-Tirmidzi. Ibu-ibu, karena doa sesuatu yang mulia. Doa adalah ibadah. Dan yang kita ajak ibadah, yang kita meminta kepadanya adalah Allah. Dan ini menunjukkan bahwa kita itu lemah. Ya, ibu-ibu, sadari diri, Bapak Ibu, kita diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 28. Yuridullahu yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah senantiasa menghendaki keringanan untuk kalian karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Maka yang dhaif tanda mengakui kedhaifannya, tanda mengakui kelemahannya, dia memohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia menyembahnya dan hanya kepadanya dia meminta pertolongan. Dan ini komitmen yang selalu kita ulang-ulang minimum 17 kali di dalam sholat fardu. Di surat 1 ayat yang kelima surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan.
Pertolongan adalah doa. Doa adalah isinya macam-macam. Salah satu di antaranya isti'anah, memohon pertolongan, isti'adzah, memohon perlindungan, istighfar, ya, meminta ampunan, dan masih banyak lagi. Jadi doa lebih umum, segala bentuk permintaan. Pertolongan namanya isti'anah, ya, perlindungan namanya isti'adzah, ya. Kalau ibu minta ampunan namanya istighfar, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat ini menegaskan bahwa hanya kepada Allah lah isti'anah kita minta. Ya, ista'inu billah. Maka mintalah pertolongan kepada Rabb kalian. Ya, ista'inu billah. Maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Surat 7 ayat 124. Ya, Nabi Allah Musa berkata kepada kaumnya, "Ya qaum ista'inu billah." Wahai kaumku, mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Ya. Dan mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh saja. Ya, baik. Karena itu ada adabnya, ada etikanya, ada tata keramanya. Antum kalau ingin berbicara, meminta sesuatu kepada presiden saja, ada etikanya, ada adabnya. Ya, apalagi berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Tinggi. Ya, tentu adab-adab ini lebih kita utamakan daripada kita bertemu seorang menteri, ya, dan kita tahu menteri tidak suci, ya, menteri tidak suci, ya. Allah Maha Suci, Allah eh, Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha tidak membutuhkan. Oleh karenanya setiap jiwa yang merasa membutuhkan Allah Jalla Jalaluh, maka ketika dia beribadah kepada Allah, dia mendahulukan kesantunan, kesopanan, dan akhlak yang agung kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, jadi adab ketika doa kita yakini bahwa doa itu adalah ibadah sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, penulis menyebutkan ya keutamaan doa. Ya, keutamaan doa yang pertama sudah saya sebutkan tadi. Ya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ya, laisa syai'un akrama 'ala Allah Subhanahu wa taala minad doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada doa. Ini keutamaan doa yang tidak disebutkan oleh penulis di sini. Kemudian tadi hadits At-Tirmidzi bahwa Allah dapat merubah ketetapannya dengan doa-doa kita. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua di antara penyebab diterimanya doa. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, setiap orang berdoa, dia berharap dan sangat berharap doanya diijabah oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah katakan tadi, ya, atau di ayat yang lain, tadi surah 40 ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doa-doa kalian. Atau janji Allah di ayat yang lain, surah 2 Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Ini janji Allah.
Maka seorang mukmin ketika berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, dia berharap agar doanya diijabah. Ingat, persoalan penolakan doa bukan di sisi Allah, tetapi sebab doa terhalang dari hamba. Oleh karenanya, seorang hamba ketika berdoa, hendaklah dia membuat momen-momen, waktu-waktu, atau mengkondisikan dirinya agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab mudah terijabahnya doa adalah birrul walidain. Penulis menjadikan birrul walidain adalah berdasarkan hadis Muslim, kitab Fadailus Sahabah, keutamaan para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an, bab keutamaan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang penduduk Yaman, miskin, tapi laki-laki yang paling bagus akhlaknya, laki-laki yang saleh, dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Karena dia telah ditinggal oleh ayahnya sejak kecil. Dia hidup bersama ibunya. Dia berbakti kepada ibunya dengan penuh ketulusan, penuh cinta, kasih sayang, dan pengabdian yang sempurna. Ingat, Uwais Al-Qarni seorang tabi'in, bukan sahabat, seorang tabi'in. Tetapi keberadaannya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Nabi menjelaskan, ya, Uwais adalah penduduk Yaman dari kabilah Murad. Dia di waktu kecil pernah kena penyakit kulit, penyakit sopak. Tetapi Allah menyembuhkan penyakitnya dan tersisa bekasnya kira-kira 1 logam dinar di badan. Dia seorang yang berbakti kepada ibunya. Dia sangat mencintai ibunya, berbakti dengan sepenuh hati kepadanya. Jika suatu saat kalian bertemu dengannya, maka mintalah dia mendoakan kalian kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena doa Uwais tidak tertolak. Allah tidak akan menolak doa Uwais Al-Qarni. Ini namanya wali Allah. Ini namanya karamah, Bu. Dan karamahnya Uwais berdasarkan kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bedanya karamah dalam sunnah dengan karamah ala sufi NU. Beda sekali. Kalau karamah sufi NU biasanya hal-hal sakti-sakti. Adapun karamah para sahabat, para tabi'in berupa ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Para ulama menjadikan kisah ini di mana Allah tidak menolak doanya Uwais Al-Qarni adalah karena kesalihan dirinya dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka para ulama bersepakat berbakti kepada kedua orang tua dengan ikhlas, dengan tulus, dengan cinta dan kasih sayang adalah sebab doa itu terkabul. Oleh karenanya, wahai saudaraku, maka ketika Umar Ibnu Khattab menjadi khalifah, Umar selalu memperhatikan jamaah haji yang datang dari Yaman. Sehingga dia menyusul mereka
dan menginterogasi setiap kafilah yang datang dari Yaman. Sampai satu saat Allah pertemukan dia dengan Uwais Al-Qarni. Maka Umar berkata kepadanya, apakah engkau Uwais? Engkau pernah mendapatkan penyakit sofak dan tertinggal di badanmu saat ini hanyalah bekasnya? Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, mohonlah ampun kepada Allah untukku, hai saudaraku. Apa kata Uwais? Ya Amirul Mukminin, engkau adalah orang kedua yang dijamin Nabi masuk surga. Engkau khalifah, orang yang berjihad di banyak tempat. Bagaimana mungkin aku mendoakanmu? Maka Umar berkata, wallahi, demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan hak, dia telah mengabarkan tentang engkau, dan aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu, mohonlah ampun kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Ya, Umar bin Khattab tidak minta kepada Uwais yang Allah jaminkan doanya mustajab melalui lisannya Nabi SAW dengan dikokohkan kedudukan, tidak. Tetapi Umar meminta kepada Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala agar Allah mengampuninya. Betapa tawaduknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, dan Umar tidak merasa jumawa. Saya sahabat. Saya dijamin masuk surga setelah Abu Bakar. Tentu doa saya lebih mustajab daripada ini orang yang datang belakangan. Ya, tetapi Umar mempercayai lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan tentang sebab musabab doanya Uwais Al-Qarni diijabah, dan ini merupakan karamah. Wahai para pemuda muslim, kalau Anda ingin jadi wali yang memiliki karamah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Itu karamah, itu kemuliaan. Dibandingkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, ya, hadis yang menjadi landasan atau dalil yang menjadi landasan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab terkabulnya doa. Saya ulangi, hadis Muslim atau lihat Sahih Sunan Muslim, kitab keutamaan para sahabat, bab keutamaan Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala. Lihat kisahnya di sana, lihat karamahnya, lihat kemuliaan dan sebab doanya tidak ditolak oleh Allah Jalla Jalaluh. Dalil yang kedua, di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, begitu juga Sahih Muslim, Ahmad dan Abu Daud, tentang 3 pemuda yang terjerembab di gua ketika hujan lebat. Hadis ini panjang. Ya, ada 3 orang yang punya pekerjaan beda-beda. Tetapi satu saat mereka terkungkung dalam gua karena hujan lebat, sehingga longsor tanah yang menurunkan batu yang menutup pintu gua. Maka ketiga pemuda ini berdiskusi, bagaimana agar kita bisa keluar dari ini, sementara kita nggak mungkin punya kemampuan menggeser batu yang menghalangi pintu ini. Maka ketiganya mengatakan, mari kita berdoa kepada Allah, berwasilah dengan amal-amal saleh yang pernah kita gunakan, yang kita yakini ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Di antara 3 pemuda tadi, satu pemuda mengatakan, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua. Ini dalil berbakti kepada orang tua disebabkan diijabahnya doa. Suatu saat aku pulang telat memerah susu.
dan aku mendapati keduanya sudah tertidur. Dan aku terbiasa meminumkan susu kepada keduanya, barulah kepada istri dan anak-anakku. Ketika satu hari aku pulang, keduanya tertidur lelap. Aku menunggu sampai mereka terbangun. Barulah aku memberi mereka minum. Sesudahnya baru aku berikan minum anak dan istriku. Ya Allah, jika dalam ilmumu baktiku kepada ibu bapakku ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh, karena engkau ya Allah aku ikhlas, maka singkirkan batu ini dari pintu agar kami bisa keluar. Dengan izin Allah, batu itu bergeser. Ini karamah. Dan karamah ini berdasarkan kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karamah-karamah yang disaksikan Nabi kita percaya. Ya. Jadi dua dalil ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua atau salah satunya masih hidup adalah salah satu sebab diijabahnya doa. Diijabahnya doa. Yang keempat, dianjurkan mendahulukan amal saleh, kemudian berdoa. Ya, seperti salat, seperti zakat, dan semacamnya. Ya, berdasarkan hadis yang di atas tadi. Ya, karena hadis tadi menunjukkan bahwa amal saleh dapat dijadikan wasilah terijabahnya doa. Yang kelima, ya, memperbanyak ibadah sunnah setelah ibadah fardu di antara penyebab terkabulnya doa. Perbanyak ibadah sunnah. Perbanyak ibadah sunnah sesudah ibadah wajib. Perbanyak salat sunnah. Perbanyak sedekah sunnah. Perbanyak saum sunnah. Dan seterusnya. Karena ini termasuk di sebab terijabahnya doa. Ya, antum bisa lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Ar-Riqaq. Kitab Ar-Riqaq, perkara-perkara yang melembutkan hati. Bab tawadu. Bab tawadu. Hadis ini panjang. Ya, di mana Allah Jalla Jalaluhu berfirman, saya ulangi, ibu bapak bisa mendapat hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Ar-Riqaq, perkara-perkara yang melembutkan hati. Bab tawadu. Ya, hadis melalui sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabbnya berfirman, Allah Jalla berfirman, ya, man adali waliyan faqad azantu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, ya, maka aku menyatakan perang kepadanya. Siapa wali-wali Allah? Siapa wali-wali Allah? Bisa antum lihat definisinya di surat 10, surah Yunus, ayat 62 dan 63. Siapa wali Allah? Bisa antum lihat definisi wali itu. Ya, makna wali bisa antum lihat di surah 10, surah Yunus, ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka. Tidak juga ada rasa kesedihan pada mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu setiap orang beriman dan setiap orang bertakwa.
Dari ayat ini menunjukkan kita juga wali, Bu. Tidak hanya KNU yang wali, kita juga wali Allah. Ya. Dan ayat ini menunjukkan tingkat kewalian kita tergantung kadar keimanan dan ketakwaan. Dan kewalian seseorang hanya Allah yang tahu saja. Maka tidak boleh merasa diri sudah suci, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, si kiai ini wali, yang ini bukan wali, ini wali kutub, ini omong kosong, itu hayalnya para sufi. Karena akidah kebanyakan akidah sufiyah mengatakan Abdul Qadir Jalani wali kutub. Ini omong kosong, ini impossible. Karena tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah menyatakan kewalian Abdul Qadir Jalani. Dari ayat ini kita tahu bahwa setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah adalah wali. Berarti kita juga wali, Pak. Dan ayat ini menerangkan kepada kita bahwa derajat kewalian seseorang di sisi Allah. Wali dari kata waliu artinya dekat. Tingkat kedekatan seseorang dengan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Ya, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah adalah yang paling bertakwa. Dan yang tahu takwa seorang hanya Allah Jalla Jalaluh. Yang tahu takwa seorang hanya Allah Jalla Jalaluh. Lihat surat 53, surat An-Najm, ayat 32. Di kalimat yang terakhir kata Allah, wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa dirimu telah suci. Huwa alamu bimanittaqa. Karena dia Allah lah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Ya. Dengan demikian, tingkat kewalian seseorang yang tahu hanyalah Allah Jalla Jalaluh. Gak boleh bilang mbah ini, mbah itu wali. Hanya Allah yang tahu tingkat kewaliannya. Tapi kita katakan, semua orang-orang beriman yang masih salat, karena salat amalan takwa. Berzakat, zakat amalan takwa. Berpuasa, puasa amalan takwa. Salat malam, ada amalan takwa, maka dia juga wali-wali Allah Jalla Jalaluh. Dengan demikian, jangan pernah bermimpi kiai-kiai bid'ah itu wali Allah, gak mungkin. Karena orang berbid'ah, amal salihnya tertolak. Bagaimana dia wali? Lagian bagaimana seorang wali beribadah bukan di petunjuk Nabi? Tidak mungkin. Karena wali Allah orang yang dicintai Allah. Perhatikan itu, Bu, definisi wali. Orang disebut wali itu orang yang dicintai Allah. Dan orang tidak akan dicintai Allah kecuali dia bersesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau antum lihat ada kiai, ustadz atau siapa saja yang bid'ah, yang suka berbuat bid'ah, jangan pernah menganggap dia wali Allah Jalla Jalaluh. Karena seorang wali Allah, dia mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Dan Allah tidak mencintai wali ini sampai dia bersesuaian dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata wali Allah, jangan anda nisbatkan kepada pelaku bid'ah. Lihat surat 3 Ali Imran. Ya, surat 3 Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, ya kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Orang tidak disebut wali Allah kecuali dia mencintai Allah. Dan Allah akan membalas cintanya kalau dia mencintai Allah dengan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antum lihat kiai-kiai, ustadz, habib yang beramal bukan amalan petunjuk Nabi, mereka bukan wali Allah tapi wali setan. Karena setan membuat mereka merasa nyaman dengan amal-amal mereka. Setan menyesatkan mereka. Dan setan menghibur mereka untuk merasa tenang dengan amal-amal mereka.
Saya ulangi, tidaklah wali Allah kecuali amalnya bersesuai dengan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat 31, surat 3 Ali Imran ayat 31. Jadi antum lihat orang berbuat bid'ah, merasa nyaman dengan bid'ahnya. Jangan Anda keyakini dia wali Allah, dia wali syaitan. Kenapa? Karena setan yang membuat dia merasa nyaman dengan amalnya itu. Lihat surat 15. Surat Al-Hijr ayat yang ke-39. Apa kata iblis? Qala rabbi bima aghwaytani la uzainannahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan, menganggap aku sesat, maka aku akan menghiasi pandangan mereka sehingga bid'ah-bid'ah mereka dianggap sunnah, maksiat dianggap taat dan semacam. Ini wali-wali setan. Ya, jadi perhatikan. Nah, dan wali-wali setan, wali-wali Allah, Allah mengijabah doa mereka. Yaitu apa kata Allah? Mereka yang konsisten menjalankan kewajiban-kewajiban mereka. Kemudian ya, mereka ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan mereka senantiasa memperbanyak amalan-amalan sunnah yang menyebabkan aku mencintai mereka dengan amalan-amalan sunnah itu. Ya. Kemudian kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih. Para ulama menjelaskan maknanya, aku akan mengijabah doa-doa mereka. Hadits ini menunjukkan konsisten menjaga kualitas ibadah wajib. Kemudian memperbagus ibadah-ibadah sunnah yang banyak adalah sebab terijabahnya doa-doa kita. Dan antum tahu ibu, bapak, tempat yang mustajab untuk berdoa adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah sujud. Ya, baik sujud yang wajib maupun sunnah. Yang keenam, dianjurkan menghadap kiblat ketika berdoa. Tidak wajib, tapi lebih utama dan lebih baik ketika berdoa kita menghadap kiblat kalau memang memungkinkan. Tapi kalau kita berada pada kondisi yang memang tidak bisa menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Tapi sunnahnya berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Ya, berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, Muslim dan lainnya. Ya, di mana berkatakan istaqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata fada'a ala nafari min Quraisyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Lalu beliau mendoakan keburukan atas orang-orang Quraisy. Ya, atas Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Jahal bin Hisham. Ya, kemudian ya, apa kata Abdullah bin Ud? Ya, asyhadu billahi laqad ara'aitum. Ya, kata beliau, lalu demi Allah, aku melihat mereka, orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW itu terbunuh. Ya, matahari sampai mengubah jasa mereka, dan ketika itu cuaca sangat panas sekali. Tapi dalil ini menunjukkan ketika Nabi meminta kebinasaan pemuka-pemuka Quraisy yang sangat brengsek, Abu Jahal dan teman-temannya, Nabi tidak langsung menengadah ke langit, tidak langsung mengangkat kedua tangannya, tetapi beliau menghadap ke arah kiblat. Ini menunjukkan disunnahkan dan diutamakan
ketika berdoa menghadap ke arah kiblat. Begitu juga hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, lamma kana yaum badri nazar Rasulullah sallama ila musyrikin. Ketika perang Badar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat betapa banyaknya pasukan orang-orang musyrik, ya, yang berjumlah ketika itu 1.000 orang, ya, sementara sahabat hanya berkisar 319 orang. Sangat jauh selisihnya. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, fastaqbala Nabiullahi, ya, wasallama al-qiblah. Begitu melihat pasukan musuh begitu besar, ya, Nabi lalu berbalik menghadap ke arah kiblat. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat. Jadi dua kisah ini, pertama adalah kisah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Nabi mendoakan kebinasaan Abu Jahal dan kawan-kawan, ya Nabi menghadap kiblat lebih dahulu baru beliau berdoa. Juga hadis yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengisahkan kepada kita ketika menjelang perang Badar, di mana orang-orang musyrikin berjumlah 1.000 orang. Sementara para sahabat bersama Nabi hanya 319 orang. 3 kali lebih banyak musuh-musuh, orang-orang musyrik lebih banyak. Nabi, kata Umar bin Khattab, beliau lalu menghadap ke arah kiblat, lalu berdoa mohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan Allah memenangkan kaum muslimin di perang Badar itu. Yang ketujuh, dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Catatannya, doa itu ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah, kata para ulama. Doa ibadah adalah doa yang terikat dengan satu ibadah tertentu. Seperti contoh, doa sesudah azan, itu doa ibadah. Doa sesudah wudu, doa kunut, itu doa ibadah namanya. Doa tetapi dia bagian dari sebuah ibadah tertentu. Maka lihat, kalau doa ibadah, Nabi mengangkat tangannya, maka angkat tangan. Tapi kalau Nabi tidak mengangkat tangan, maka tidak boleh angkat tangan. Nabi tidak pernah ada satu riwayat pun menjelaskan Nabi ketika membaca doa sudah wudhu mengangkat kedua tangannya. Tidak ada. Tidak ada satu dalil pun menunjukkan Nabi ketika membaca doa azan, ya, sesudah azan mengangkat tangan. Maka tidak boleh kita angkat tangan. Adapun Nabi ketika doa kunut mengangkat tangan, kita angkat tangan. Itu doa ibadah namanya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah doa yang bukan ibadah. Doa yang tidak terikat dengan ibadah tertentu, maka disyariatkan, disunahkan sambil mengangkat tangan lebih utama. Ya, sebagaimana hadis, ya, di atas tadi, ya, di mana Nabi SAW menghadap kiblat, ya, kemudian Nabi menengadahkan tangan madda yadai di perang Badar tadi. Beliau menghadap kiblat madda yadai, ya, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Di sini Umar menjelaskan Nabi madda yadai, mengangkat kedua tangannya. Ya. Nah.
Begitu juga Umar radhiyallahu an ketika berdoa bukan sebuah ibadah tertentu, beliau menghadap kiblat, mengangkat tangan, ya. Maka kata beliau, "Hakaza ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu." Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal ini. Ya, ya. Nah, begitu juga hadis yang sahih dari kitab Bukhari, kitab doa. Allah malu membiarkan kedua hambanya mengangkat kedua tangannya, tetapi kembali dalam keadaan tidak diijabah. Hadis ini menunjukkan doa-doa umum yang tidak terikat dengan ibadah disunahkan untuk mengangkat tangan. Atau hadis Muslim dan lainnya tentang seorang yang safar, ya, pakaiannya lusuh dan semacamnya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Kata Nabi, bagaimana Allah mengijabah doanya? Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Hadis itu menunjukkan, ya, disunahkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa jika doa yang sifatnya umum, bukan doa yang sifatnya khusus, yang terikat dengan ibadah tertentu. Ya, yang kedelapan, dianjurkan merendahkan suara ketika berdoa. Gak usah teriak-teriak. Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Maghazi. Pernah para sahabat kembali dari peperangan. Dan mereka bertakbir. Ya, berdoa mengeraskan suara. Maka kata Nabi, pelankan suara kalian. Rap yang kalian seru tidak jauh dan tidak tuli. Ini Nabi menegur para sahabat. Berzikir keras-keras. Berdoa keras-keras. Ya, maka dianjurkan adabnya berdoa dengan merendahkan suara. Berdasarkan surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-55. Lihat surat 7 Al-A'raf ayat 55. Udu'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan rendah hati dan suara yang rendah. Wa khufyah. Ya, dengan suara yang rendah. Tidak mengeraskannya. Tidak teriak-teriak. Apalagi dengan cara membaca puisi. Ya Tuhan kami, pada hari ini kami kumpul di sini dalam kasih-Mu Tuhan. Ini kayak gereja ini, tidak boleh. Ya, enggak usah teriak-teriak. Ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Perhatikan kalimat terakhir. Innallaha innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Ya. Juga hadirkan rasa takut dan harap ketika berdoa. Ya. Ayat 56-nya. Ya. Wada'u khaufan wa tama'a. Dan berdoalah kepada Allah dengan penuh takut dan penuh harap. Takut, jangan-jangan kita melakukan hal-hal yang menyebabkan terhalangnya doa. Tapi berharap bahwa Allah adalah Maha penepati janji dan tidak akan mengingkari janjinya.
Ya, yang kesembilan, wajib bagi kita ketika berdoa. Kalau ini wajib, bukan sunnah. Wajib seseorang yang berdoa, dia harus yakin bahwa Allah akan mengijabah doa. Dia harus yakin Allah tidak ingkar janjinya. Dia yakin bahwa Allah kalau berkenan Allah menepati janjinya. Ya, jadi dia boleh ragu ketika berdoa. Ketika berdoa yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa tadi. Berdasarkan hadits At-Tirmidzi dalam kitab doa, bab doa disyariatkan di atas keyakinan. Ya, di mana Nabi SAW berdoa mengatakan, Udu'allaha wa antum yaquluna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian akan dikabulkan Allah Jalla Jalaluh. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafillah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Di sini membutuhkan konsentrasi, ya, keteguhan hati dan keyakinan ketika berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Nggak boleh main-main dalam doa. Seperti contoh, termasuk lagun, ya, ada habis ngaji berdoa dengan nyanyi-nyanyi. Allahumma arhamni bil Quran. Ini kefasikan, Bu. Berdoa kepada Allah kok dengan cara orang kafir. Bukankah orang kafir beribadah dengan nyanyian? Doa itu ibadah. Maka tidak boleh dengan nyanyian. Ya, kebanyakan orang Indonesia di majelis-majelis yang penuh dengan kebidaahan, apabila selesai belajar Al-Quran, ditutup dengan doa. Allahumma arhamni bil Quran. Dengan lagu dan macam-macam. Ini termasuk lahun, termasuk bersenda gurau namanya. Padahal doa adalah ibadah. Tidak boleh dengan cara orang kafir, yaitu nyanyian dan semacamnya. Karena antum perlu tahu, orang-orang musyrik beribadah kepada Allah itu dengan siulan dan tepuk tangan. Yang kemudian orang Yahudi dan Nasrani merubah jadi nyanyian dan musik. Nyanyian dan musik dalam ibadah itu merupakan adaptasi dari cara ibadah orang musyrik. Tepuk tangan dan siulan. Lihat surat 8 Al-Anfal ayat 35. Itu cara ibadah orang-orang musyrik dekat Ka'bah dahulu. Kemudian orang-orang kafir datang belakangan merubahnya siulan menjadi nyanyian. Tepuk tangan menjadi alat musik. Dan hari ini ditiru oleh orang-orang Islam. Sungguh benar lisan Nabi SAW mengatakan, ya, la taqumus sa'ah. Tidak terjadi kiamat. Hatta la tattabi'anna sanan man kana qablakum. Syabran bisyibrin, zira'an bizira'in. Kata Nabi, kiamat tidak akan terjadi. Sampai nanti kalian meniru, mencontoh orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Para sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Kata Nabi, apa man? Siapa lagi kalau selain mereka? Ya, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan hari ini, coba ibu lihat salawatan pakai musik, doa pakai musik, zikir pakai musik, dan ini benar lisan Nabi, kita sudah menyerupai Yahudi dan Nasrani. Padahal antum setiap saat berdoa kepada Allah ketika salatmu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan sampai kami diberi petunjuk di atas jalan orang yang engkau murkai dan yang sesat. Nabi mengatakan al-maghdub Yahudi. Ad-dalun an-Nasara.
lihat Sahih Sunan At-Tirmidzi, kitab tafsir bab suratul Fatihah. Jadi ketika salat kita baca Al-Fat ayat 6 dan 7, kita mohon kiranya kita tidak mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Tapi rupanya ormas tertentu doanya nggak dijabah Allah. Makanya mereka lebih menyerupai orang Yahudi dan Nasrani daripada mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba antum lihat, kalau kita ajarkan sunnah-sunnah Nabi, Wahabi. Tapi mereka mengikuti Yahudi dan Nasrani, biasa-biasa saja, merasa aman-aman saja. Waliya'udzubillah. Sekali lagi, ya, termasuk bermain-main dalam doa, berdoa dengan nyanyian dan semacamnya. Ya, maka berdoa kepada Allah itu disyaratkan dengan penuh ketenangan, ketawadduan, khudu. Tadi kata Allah di surat yang ke-7 tadi, ayat 55. Suara dilembutkan, penuh keyakinan, tidak boleh ada keraguan. Ya, yang ke-10 dianjurkan mengulang-ulang doa, ya, dengan merengek-rengek, seperti merengek-rengek kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya, memaksa Allah nggak apa-apa, Bu. Ya, ya, karena betapa seorang hamba sangat membutuhkan Allah Jalla Jalaluh. Ya, ya, merengek. Ya, antum lihat dalam Sahih Muslim, jihad dan penjelajahan tentang bagaimana perang Badar. Ya, Nabi merengek-rengek kepada Allah Jalla Jalaluh, mengulang-ulang doa yang sama. Kalimat yang sama diminta berulang-ulang kepada Allah Jalla Jalaluh, agar Allah menolong kaum muslimin di perang Badar. Dan Allah benar-benar menolong Nabi dan orang-orang beriman mengalahkan 1.000 orang-orang musyrik di perang Badar. Saya kira itu aja dulu 10 poin yang berkaitan dengan doa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya dapat difahami dan semoga Allah memudahkan kita mengamalkannya. Baik, kepada host, jika ada pertanyaan silakan, semoga Allah memudahkan saya untuk menjawabnya. Baik, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Sebentar ya Ustaz. Ini ada yang Bu Ika raise hand. Tafadhali Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fiik, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Iya, izin bertanya, Ustadz. Mau bertanya mengenai sholat syuruk, boleh ya, Ustadz? Iya. Apakah sholat syuruk itu sama dengan sholat duha, Ustadz? Dan apakah jika misalnya seseorang itu dia sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tetap berada di masjid sampai matahari terbit, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum dia pulang gitu ya, itu sudah bisa dihitung sholat duha, atau dia harus lakukan 2 kali, syuruk juga, duha juga, bagaimana Ustadz? Baik. Syukron, jazakallah khair. Para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan itu duha, ada mengatakan beda. Tapi yang rajih dari indikasi-indikasi hadis beda. Sholat syuruk berbeda dengan sholat duha. Jika seseorang sholat syuruk, kemudian mencukupi dirinya dengan sebagai duha, tidak masalah. Jika dia sholat syuruk, kemudian dia menambah dengan duha, maka tidak mengapa. Karena duha minimalnya 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya up to you, terserah. Antum bisa lihat dalam Sahih Muslim, kitab duha, bab salat duha dengan 4 rakaat. Di mana Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan Nabi kadang salat duha dengan 4 rakaat, dan kadang beliau perbanyak sekehendak beliau. Wallahu a'lam. Itu satu.
Yang kedua, tentang salat syuruk, syaratnya salat berjamaah di masjid. Yang kedua, duduk di masjid sampai matahari terbit. Adapun kalau dia kembali ke rumahnya dan sholat di rumahnya tidak masalah. Tidak harus sholat di masjid. Boleh dia duduk di masjid, sholat berjamaah di masjid, kemudian duduk sampai matahari terbit, lalu dia ingin sholat itu di rumahnya, maka tidak apa-apa. Karena tidak syaratnya cuma dua tadi. Syaratnya sholat berjamaah di masjid, yang kedua adalah duduk di masjid sampai matahari terbit. Wallahu alam. Syukran Ustadz. Silakan baca yang lain. Baik. Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah mendoakan yang buruk terhadap orang yang telah menzolimi kita? Boleh. Boleh. Tapi Nabi pernah mendoakan keburukan kepada Ri'il dan Saqwan. Yang dikenal dengan qunut nazilah. Nabi pernah, tadi hadisnya. Nabi pernah mendoakan kebinasaan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Karena zalimnya luar biasa. Maka boleh. Ya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa meminta kepada Allah agar mereka lebih hidayah. Itu tentu lebih baik daripada kita minta kebinasaan kepada mereka. Ya, Nabi meminta kehancuran 4 orang tadi karena memang sama sekali tidak ada harapan untuk kembali dapat hidayah. Wallahu a'lam. Baik, lanjut ya Ustadz. Ini ada pertanyaan tentang mengangkat tangan pada saat berdoa. Ada beberapa pertanyaan, saya coba untuk ini jadikan satu ya Ustadz. Jadi apakah tadi kan dikatakan bahwa berdoa yang bukan rangkaian ibadah, Rasul berdoa menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya ya Ustadz? Iya. Betul. Ya, terus kalau doa ibadah ada 3, doa sesudah azan, doa sesudah wudhu, dan doa kunut. Yang tidak angkat tangan saat doa itu. Kan itu maksud saya, itu contoh saja. Oh iya. Jadi doa ibadah adalah doa yang terikat dengan ibadah tertentu. Bukan hanya 3 itu saja, banyak yang lain. Iya. Contoh, Ini, antum sedang tasyahud, ada doanya bukan? iya Ustaz. Tidak angkat tangan walaupun dia niatnya doa. Atau contoh, antum zikir pagi dan sore, ada doa bukan? Ada Ustaz. Tapi tidak ada angkat tangan. Karena tidak ada dicontohkan angkat tangan. Ya. Baik. Berarti berlaku juga untuk doa kunut tidak mengangkat tangan seperti itu ya Ustaz ya? Tadi saya katakan doa kunut angkat tangan. Karena Nabi mengangkat tangannya ketika doa kunut. Baik. Bahkan beliau mengangkat tangannya sampai kelihatan bulu ketiak yang putih. Masya Allah. Ya. Baik. Lanjut ya Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, doa yang terbaik dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Bagaimana jika kita berdoa berbahasa Indonesia, bolehkan dilafazkan? Baik. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Ya. Sebaik-baik doa tentu dengan bahasa Arab, bahasa Quran. Karena Allah menjadikan bahasa Arab bahasa syariat. Tentu berdoa dengan bahasa syariat lebih utama. Tapi kembali tadi Allah katakan di Quran, surat 64 At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Kalau doa itu doa ibadah, tidak boleh dirubah-rubah. Seperti doa sesudah wudhu. Tidak bisa antum baca terjemahannya. Ya, doa azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Tidak boleh dibaca terjemahan. Ya Tuhan, ini seruanmu yang mulia. Tidak. Harus dengan bahasa Arab. Ya, itu doa ibadah. Adapun doa-doa yang bukan ibadah. Doa masalah. Permintaan personal. Sesuai dengan kebutuhan dan hajat. Kalau antum tahu bahasa Arab, gunakan bahasa Arab lebih utama. Tapi kalau antum tidak bisa bahasa Arab, maka gunakan bahasa apa saja. Allah Maha mengetahui semua bahasa. Wallahu a'lam. Dilafatkan, iya dilafatkan dengan lisan. Ya. Dan sebaik doa dengan lisan. Ya, dengan lisan dilafatkan. Wallahu a'lam.
Ada yang lain? Ada Ustadz. Ustadz, doa yang terbaik apakah pada waktu sujud atau saat sebelum salam? Coba diulangi apa? Doa yang terbaik apakah pada waktu sujud atau dilakukan saat sebelum salam, Ustadz? Waktu sujud. Ya, berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ya, ada juga Nabi mengajarkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apa yang aku baca dalam salatku, tasyahudku, sesudah aku baca tasyahud. Nabi mengajarkan salah doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik. Innaka antal ghafur rahim. Nabi tidak melarang membaca doa sudah tasyahud. Tetapi Nabi menganjurkan paling banyak dilakukan adalah ketika sujud. Ini mengisyaratkan bahwa yang paling baik adalah ketika sujud. Kalau dibandingkan dengan tasyahud. Wallahu a'lam. Baik. Lanjut ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah berdoa sedang melaksanakan upacara boleh angkat tangan? Baik. Itu doa masalah, bukan doa ibadah. Tidak apa-apa angkat tangan. Bahkan lebih utama angkat tangan. Ya. Baik. Karena itu doa umum, bukan doa khusus. Doa khusus adalah doa yang terikat dengan sebuah ibadah tertentu. Maka kita lihat, kalau Nabi angkat tangan, kita angkat tangan. Seperti doa kunut, doa ibadah, doa khusus, Nabi angkat tangan. Ya. Tetapi kalau doa yang bukan doa ibadah, doa umum, maka mengangkat tangan itu lebih baik, termasuk di upacara-upacara dan semacamnya. Wallahu a'lam. Baik. Ustadz Afwan, bolehkah kita berdoa di setelah tahiyat akhir? Berdoa setiap sholat, Setelah ya tidak masalah. Ya, karena dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, wallahu a'lam. Baik. Afwan Ustadz, pertanyaan di luar tema. Bila seorang ibu hamil tidak melaksanakan puasa Ramadan, untuk membayarnya apakah dengan membayar fidyah atau harus mengganti di lain waktu? Kalau dia ingin menggantinya, menggantinya. Tetapi kalau dia ingin berfidyah, berfidyah. Ya, berfidyah berdasarkan asar yang sahih yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi pilih saja. Tapi kalau dia misalnya tidak ingin menggantinya, maka dia boleh fidyah. Kalau sudah fidyah, maka tidak ada kewajiban menggantinya di hari yang lain. Allahu a'lam. Baik. Ustadz, apabila suatu doa sudah lama kita mohonkan kepada Allah dan belum diijabah, apakah artinya Allah tidak berkenan? Bagaimana caranya agar kita menyadari bahwa doa itu tidak diperkenankan Allah? Imam Ibnu Majah dalam kitab doa menjelaskan doa itu hanya dua kemungkinan. Ditolak atau diterima. Diterima ada 3 cara. Maka jangan berburuk sangka dulu. Di hadits Ibnu Majah tadi. Ya, doa itu hanya dua, ditolak atau diterima. Kalau diterima ada 3 cara Allah mengijabah doa. Pertama, Allah kabulkan sebagaimana yang diminta. Misalnya ibu minta rumah, Allah kasih rumah. Ya, misalnya. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dikasih dengan nikmat yang lain yang setara dengan itu. Contoh, ibu minta rumah, Allah tidak kasih rumah. Tapi Allah hindarkan ibu dari penyakit yang biayanya melebihi rumah. Jadi Allah mengabulkannya, tapi bentuknya lain, kompensasi kira-kira bahasanya. Allah mengabulkannya, tapi Allah berikan dalam bentuk yang lain.
Tidak seperti yang kita minta. Mungkin doa ibu termasuk itu. Yang kedua, Allah tidak kabulkan pertama dan kedua. Allah tunda dan Allah kasih seluruhnya di akhirat nanti di surga. Maka bersangka baik pada Allah, kemungkinan doa ibu kedua atau ketiga. Jelas? Dan terus berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah, tidak boleh putus asa. Ya, apa kata Nabi Yakub kepada putra-putranya di surah 12 ayat 86, la tai'asu min rauhillah wa la yai'asu illal qaumil kafirin. Jangan kalian berputus dari rahmat Allah. Karena tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir saja. Coba lihat di surah 21 Al-Anbiya ayat 83. Ya, Nabi Ayub tidak langsung Allah ijabah doanya. Allah tunda doanya. Tapi beliau tetap berdoa kepada Allah siang dan malam. Ya, coba lihat surat 21 Al-Anbiya ayat 83. Idza nada rabbahu Ayyub. Ya. Apa kata dia? Rabbi inni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Coba lihat, Masya Allah. Antum baru berapa tahun, Bu? Baru berapa bulan? Antum berdoa tidak diijabah. Udah gelisah. Coba antum lihat surah 19. Ayat 2 dan seterusnya. Kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa minta anak dari masih muda. Hitam rambut sampai uban. Dari istrinya masih subur sampai menopause. Dan Allah ijabah doanya di saat istrinya sudah menopause. Dan tulang belulangnya sudah lemah. Kita baru berapa hari atau berapa bulan berdoa sudah putus asa. Nabi Ayub berpuluh-puluh tahun. Nabi Zakaria hampir 100 tahun dia berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Minta anak. Ya, dan kisahnya antum lihat di surah 19. Surat Maryam ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10 lebih. Wallahu alam. Ya. Lanjut ya Ustadz. Ya, silakan. Pak Ustadz, kenapa di setiap pertemuan keluarga dan lain-lain berdoa Al-Fatihah dulu, padahal nggak ada contohnya. Bagaimana sikap kita, Ustadz? Ini termasuk kebidaahan. Ya, memulai dengan bismillah, mengakhiri dengan maghfaratul majelis. Ya. Kenapa ibu-ibu perhatikan? Kenapa memulai dengan bismillah? Karena ada hadis palsu yang oleh Imam Bukhari mengatakan tidak ada asalnya. Di mana hadis ini berkata, ya, Al-Fatihah tergantung niat. Niat apa saja dikabulkan Allah kalau baca Al-Fatihah. Ini hadis palsu. Kata Imam Bukhari, la asalalah, tidak ada asalnya. Ini yang diyakini mayoritas Indonesia, orang Islam Indonesia, maka coba baca. Udah gitu teriaklah, Al-Fatihah. Ini kebidaahan yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Lanjut ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, dengan doa istikharah, apakah doa kita lebih besar kemungkinannya ijabahnya? Syukran Ustadz. Coba diulangi. Apakah dengan istikharah, doa kita lebih besar kemungkinan diijabahnya Ustadz? Antum punya pilihan. Diperhadapkan pada dua pilihan atau beberapa pilihan. Antum boleh berdoa, lalu antum mengharapkan Allah menolongmu, membantumu, memberikan pilihan yang baik. Antum boleh berdoa tanpa salat. Tapi antum salat tentu lebih baik. Tadi hari udah kita bahas. Memperbanyak salat sunnah, amalan sunnah, itu mempermudah diijabahnya doa. Jadi antum punya permasalahan, pilihan. Andaikan antum minta kepada Allah tanpa salat tidak berdosa. Tapi alangkah lebih mudah Allah ijabah kalau Anda kerjakan sambil berdoa, sambil salat. Karena salat adalah
amal saleh yang menyebabkan mudah diijabahnya sebuah doa. Wallahu alam. Ya, yang lain. Di chatroom sudah nggak ada Ustadz. Mungkin kalau ada yang mau langsung bertanya dengan raise hand, tafadhol. Apa Ibu ada yang mau nanya enggak? Boleh langsung bertanya kalau ada yang mau tanya. Assalamualaikum Ustadz, boleh tanya satu lagi ya Ustadz? Silakan. Mengenai sholat tarawehnya kaum wanita gitu Ustadz. Eh, kan yang saya pahami itu sebaik-baiknya sholat perempuan adalah di bagian terdalam dari rumahnya gitu ya Ustadz. Nah kalau taraweh gitu kan sebetulnya juga kalau dia mau ke masjid boleh aja gitu ya, nggak dilarang gitu. Tapi sebaiknya kalau taraweh itu di rumah atau di masjid karena selama ini kalau saya istilahnya ngejarnya gitu, karena kan kalau sholat tarawih bersama imam sampai selesai dapat pahala sholat semalam suntuk gitu, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Baik. Salat bersama imam dari salat Isya sampai witir itu pahalanya semalam suntuk. Haditsnya Abu Daud dan lainnya. Sahih hadis. Tapi coba lihat. Hadis Muslim dari Ummu Hamid, seorang sahabiat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin selalu sholat bersamamu di masjidmu ini." Perhatikan, aku ingin sholat bersamamu di masjidmu ini. Ingat, masjid dengan siapa? Nabawi. 1000 pahalanya. Imamnya imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu beda dengan yang jadi imam adalah Nazaruddin Umar misalnya. Beda. Ya. Nah. Ya, Tapi Ustadz. apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ya, karena dia imam besar umpamanya kan. Beda kualitasnya dengan Nabi. Ya, Ustadz. Ya. Tapi coba apa kata Nabi? Salatmu di rumahmu lebih baik pada salat di terasmu. Di terasmu lebih baik pada masjid kaummu. Salat di masjid kaummu lebih baik pada salat bersamaku di masjidku. Hadis ini kalau kita kumpulkan tidak kontradiksi, Bu. Wanita sholat sendirian, pahalanya lebih besar daripada sholat bersama imam di masjid. Termasuk Masjid Nabawi. Jelas? Jelas, Ustadz. Ada yang lain lagi? Ada Ustadz di chatroom. Assalamualaikum Ustadz, apakah berdoa dalam sujud diawali juga dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi? Langsung juga boleh. Tapi lebih baik kalau diawali dengan basmalah. Belum baca Quran. Ya. Tarawih. Sebenarnya tidak usah juga karena kita udah baca Al-Fatihah di awal tadi. Itu satu rangkaian. Tapi kalau misalnya membelai dengan bismillah hamdalah maka tentu lebih utama. Wallahu alam. Ya. Baik. Lanjut di chatroom ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Dalam suatu acara, bila kita diminta memimpin doa bersama, apa yang sebaiknya kita lakukan? Syukran Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebuah acara ibu diminta memimpin doa, tidak masalah. Karena itu bukan doa ibadah, doa umum boleh dipimpin tidak masalah. Ya, Nabi juga pernah memimpin doa ya yang diaminkan oleh para sahabat di tempat yang lain yang bukan ibadah. Ya, maka boleh ibu lakukan itu. Enggak masalah insyaallah. Ya. Ada pertanyaan lanjutan Ustadz. Apakah dalam sujud boleh berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh tapi di hati. Allahu a'lam. Ya. Lanjut ya Ustadz. Apakah dalam sholat tarawih sendiri dengan melanjutkan membaca Quran atau mushaf diperbolehkan Ustadz? Baik. Sholat tarawih sambil melihat mushaf. Boleh. Asar-asar itu banyak sekali. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha pernah diimami
salat tarawih ya diimami oleh bekas budaknya sambil megang mushaf Al-Quran. Seorang tabi'in, Hasan Al-Bisri, beliau kalau salat tarawih, ya beliau juga sambil megang mushaf Al-Quran. Jadi athar tentang para sahabat, para tabi'in, salat sunnah mereka sambil memegang mushaf. Itu masyhur sekali. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Sudah tidak ada lagi pertanyaan di chatroom, Ustadz. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Saya kira cukup kajian kita sampai poin ke-10 ya. Masih ada 13 poin atau 4 poin lagi. Berkaitan dengan adab-adab doa yang bisa kita lanjutkan di bulan Mei. Ya, karena bulan April ibu-ibu masih halal bihalal. Ya. Bapak-bapak masih pulang kampung bukan? Ya, Ustaz. Ya, Ustadz. Ya. Saya masih pulang kampung, Pak. Saya pulang kampung, Ustaz. Ambon ya, Ustadz. Iya. Masya Jadi Oh, Allah. siapa? kemungkinan saya masih di Ambon insya Allah. Masya Allah. Ya. Sehingga kita bertemu nanti bulan Mei insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah hakikat doa dan adab-adab doa. Dan kita manfaatkan waktu mustajab untuk berdoa, terutama Ramadan, sebelum berbuka puasa dan seterusnya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.